lama deh, udah sebelum maghrib harus kita pulang gitu kan. Mungkin sebenarnya kalau lebih kepada kita orang tua tuh pengen disiplinin anak-anaknya gitu, tapi kan namanya anak muda kadang-kadang suka ditakut-takutin gitu kan. Aku keinget banget selalu dibilangin kayak ntar disibuk sama kalau wewe gitu, makanya baru aku pulang ke rumah karena takut banget. Tapi sebenarnya kalau misalkan kejadian mistis sendiri aku nggak pernah sih ngalamin. Tidur di waktu maghrib mungkin. Tidur di waktu maghrib mungkin pernah waktu dulu aku masih SD kali ya, terus kayak tiba-tiba aku bangun di kamar, terus aku lihat kayak ada mamaku lewat kayak bawa tumpukan baju yang habis disetrika gitu pakai daster. Terus udah, habis itu aku keluar, mama tuh masih di dalam. Pas aku keluar kamar, tiba-tiba ada mama yang beneran. Jadi tiba-tiba ada dua kok, serem banget. Linglung apa gimana nggak sih biasanya kalau kayak gitu kan biasa kalau tidur di waktu maghrib katanya bisa linglung, bisa kebingungan juga, itu gimana? Itu kejadiannya mungkin waktu aku kecil ya, jadi kayak ngerasa linglung sih enggak, lebih kayak itu siapa kok takut, jadi kayak nggak bisa ngungkapin ke mama gitu, cuman aku pendem doang gitu rasanya. Tapi percaya nggak sih sama mitos-mitos gitu Kak, soal maghrib kayak itu? Aku percaya banget, dan maksudnya itu kan memang legenda juga ya, dan dipercaya sama banyak masyarakat gitu, dan nggak cuman bahkan bukan cuma untuk agama yang Islam doang gitu. Aku rasa kayak banyak agama yang percaya gitu loh kalau misalkan pada saat perpindahan dari siang ke gelap gitu, itu memang pasti ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh gitu. Kalau misalnya kita juga nggak menghormati, misalnya contoh dengar azan gitu, kita masih tetap main atau masih berkegiatan. Tapi kalau di orang Ting sendiri itu memang setnya waktu maghrib beneran atau gimana? Mostly iya, kebanyakan iya. Tapi kan maksudnya memang exterior night itu banyak, jadi ya pasti berpagi kan. Nah, ada pengalaman nggak pas syuting? Pada saat syuting ada yang aku lagi syuting hari pertama. Hari itu memang schedule-nya scene-nya kebanyakan aku semua di set rumah aku gitu, dan tiba-tiba yang satu scene bareng sama aku Pak Heru yang menjadi jinnya, dia kemasukan dia kemasukan jin beneran gitu, padahal dia sebagai jin tapi dia kemasukan jin gitu, dan dia kayak udah belum take udah serem banget gitu, dan aku ngerasa sih vibes-nya beda, kayak Pak Heru nggak kayak biasanya ya gitu. Jadi pada saat take waktu itu Natasha cuma butuh take dua kali, dan pada saat itu memang kemasukan beneran. Jadi di film tuh real, dia tuh lagi kemasukan, cuma dia sebenarnya harus menghantui aku kan, tapi dia lagi kesurupan Tapi gitu. tetap kontrol saat itu? Kontrol, malah aku merasa terbantu sekali dengan vibes-nya dia yang berbeda. Aku jadi kayak belum take aja gue takut duluan nih gitu, bahkan pas take aku juga sampai nangis deh rasanya gitu, nangis aku, serem banget. Ada ritual khusus nggak sih? Jadi kamu penakut apa memang? Iya, penakut nggak sih? Aku personally kayak di tengah-tengah tuh, kadang berani, kadang takut, tapi kalau misalnya lagi takut berusaha kayak nggak, aku nggak boleh takut, nggak boleh kalah hawa gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalkan udah, aku tuh nggak pernah, alhamdulillah ya, jangan sobat, aku belum pernah melihat yang aneh-aneh, cuma maksudnya sering kali aku mendengar gitu, dan menurut aku denger aja tuh udah serem banget ya gitu. Jadi kalau misalkan udah sosok berani tapi dengan sesuatu yang hibrid juga sih. Tapi ada ritual nggak kalau misalnya main film horor sering banget kan? Ada ritual khusus nggak sih? Harus ngapain? Okay. Aku kalau main film horor nggak sering mbak. Film waktu maghrib, film horor aku yang kedua, nggak ada ritual yang khusus ya. Kayak manusia normal aja sih, kita saling menghormati aja ya. Kita percaya kalau misalnya di dunia ini nggak hanya ada manusia tapi ada makhluk lain juga. Jadi kita ya saling menghormati dengan misi-misi atau kayak baca doa ya, gitu aja sih. Nah Kak, ini kan menarik, kamu baru main 2 film horor tapi udah identik banget dengan film horor. Oke. Seperti apa mungkin? Ini sih balik lagi kepada penonton ya. Kalau misalkan mereka mau kayak mengkotak-kotakan aku sebagai aktor yang bermain film horor gitu, identik gitu. Tapi kalau buat aku pribadi, aku tidak worry dengan hal itu gitu, karena film horor yang aku ambil pun juga genrenya berbeda pastinya gitu, dan punya tantangan tersendiri masing-masing gitu, dan aku sangat happy sekali bisa terlibat di film Waktu Maghrib ini karena karakternya tidak hanya ditakut-takuti oleh makhluk halus, tapi juga
di sini pun aku juga menakut-nakuti gitu. Jadi kan kayak dua karakter PR-nya tuh ada dua gitu buat aku gitu di film ini, dan itu sangat challenging sekali. Terus juga jadi karakter guru yang galak itu juga menurut aku experience yang luar biasa, karena aku nggak pernah dapet karakter sebelumnya di film yang jadi Oke, karakter terima kasih galak. teman-teman media. Thank you ya. Kita berikan kesempatan buat para pemain harus bersiap-siap untuk gala premier. Bareng-bareng? Oh, mau bareng-bareng? Apa? Kak, saya lagi sibuk apa sih mungkin selain main film? Oke, sekarang aku lagi sibuk untuk promo film Waktu Maghrib, terus kemudian juga aku lagi syuting untuk series aku yang tayang di video untuk season 2, Suami-suami Masa Kini season 2. Oke, Siap. berarti film terus nih ya. Target Film dan series. Terima kasih.